Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dan dapat menikmati suasana saat ini, diberi kesehatan, kemudahan. Salawat serta salam tidak lupa kita hantarkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Arifin selaku dosen public speaking yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman dan hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Asal Faili dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 22101036. Di sini saya akan menyampaikan materi materi yang berjudul cara menyikapi realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Sebelumnya, apakah teman-teman semua sudah tahu apa itu realita dan apa itu ekspektasi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang realita, cara menyikapi realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Realita adalah sebuah kata yang bermakna besar bagi kehidupan kita. Realita itu adalah sebuah kenyataan, adalah fakta, sebuah kejadian yang benar-benar terjadi dan sangat berdampaklah bagi kehidupan kita. Realita ini sangat umum. Realita sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Realita ini seperti contohnya perkuliahan, pekerjaan, pembelajaran, semua kedokteran, kesehatan, dan lain-lain. Ini semua merupakan suatu kegiatan realita yang benar-benar terjadi. Dalam proses perkuliahan atau pembelajaran, kadang kita menemukan realita ini dapat berupa metode pembelajaran. Kadang metode pembelajaran tersebut dapat berupa secara efektif, efisien, dan dapat mudah dipahami. Kadang metode pembelajaran tersebut itu dalam mengajar mudah dipahami itu melalui jaringan internet. Media dalam pembelajaran itu dapat berupa secara langsung maupun tidak langsung. Kadang dari kita memiliki realita yang atau ekspektasi itu kadang lebih tinggi, adapun kadang tidak sesuai. Dan apa itu ekspektasi? Di sini saya akan menjelaskan bahwa ekspektasi itu adalah keinginan, bayangan seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang sekarang ia menikmati. Kadang sesuatu tersebut terjadi dalam hal pikiran saja ataupun yang akan datang. Di sini kadang realita ini dapat berupa dalam kita, sepertinya contoh saya sendiri ya. Sebagai seorang mahasiswa, pasti kita berekspektasi tinggi dalam suatu perkuliahan, terutama dalam proses pembelajaran. Pada UAS ini pasti kita berekspektasi tinggi, adanya kita ingin mendapatkan suatu IPK yang tinggi dengan nilai juga yang tinggi, dan agar secara akademik dan secara non akademik, di mana kita sendiri akan mudah untuk menerimanya. Dalam realita kita harus mendapatkan ekspektasi tersebut dengan cara belajar agar semua yang kita inginkan dapat tercapai dalam suatu perlombaan. Suatu realita ini harus kita kejar dengan adanya usaha. Kadang ekspektasi dalam suatu perlombaan kan sang olahragawan itu ingin mendapatkan medali atau penghargaan atas apa yang dilakukan, tetapi dia sudah berusaha berlatih, namun setelah tibanya di suatu pertandingan, keinginan tersebut gagal karena tidak sesuainya realita dengan ekspektasi yang ia inginkan. Selanjutnya, poin-poin yang ingin saya sampaikan, yang pertama
adalah memanfaatkan diri sendiri. Memanfaatkan diri sendiri dalam hubungan realita dan ekspektasi ini itu adalah menumbuhkan adanya potensi diri. Setiap manusia memiliki potensinya masing-masing, baik dalam pikiran, pengetahuan, ataupun kekuatan. Kadang kita ini sudah memiliki porsinya masing-masing. Kedua itu bersyukur dan menerima kenyataan apa yang diterima. Bersyukur adalah suatu tindakan kita menerima atas segala sesuatu yang kita dapatkan pada diri kita, atau kenyataan yang diterima kita, dan dapat juga meningkatkan. Selanjutnya itu yang ketiga adalah membuat sisi positif dalam diri kita. Adanya membuat sisi positif dalam diri kita ini, kita harusnya berintrospeksi diri dengan diri kita sebelum kita melakukan sesuatu yang kita inginkan sesuai dengan ekspektasi. Keempat adalah jika rencana awal gagal, maka kita akan membuat rencana baru ke depannya, supaya rencana awal itu tidak misalnya dalam suatu kegiatan itu pasti kita memiliki rencana agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan, agar tidak terjadi kesalahan. Jika rencana tersebut gagal, maka kita akan melakukan rencana selanjutnya supaya tidak terjadinya putus asa. Terakhir adalah kegagalan. Kegagalan yang kita terima akan menjadi pembelajaran di masa depan terhadap sesuatu. Dan sekarang kegagalan yang dialami oleh seseorang dapat berupa realita yang benar-benar terjadi, dan di sini kita sebagai manusia atau mahasiswa lah, realita terhadap sesuatu dan ekspektasi kita terhadap pandangan itu terlampau tinggi, dan dapat berupa kadang dari realita dan dari ekspektasi tersebut dapat membuat seseorang itu kadang bunuh diri lah. Tapi jangan sampailah kita bunuh diri. Dari pengalaman ini kita mencoba, marilah sama-sama kita itu menumbuhkan dan potensi diri kita. Kesimpulannya, sebagaimana cara menyikapi realita ini agar sesuai dengan ekspektasi itu dengan cara menaati dan menjalankan, serta kita ini harus berusaha agar suatu ekspektasi yang kita inginkan dapat menjalin dan terjadi. Di sini saya berpesan pada teman-teman semua, ingatlah bahwa sesuatu yang kita usahakan dan kita inginkan tersebut akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan lupa doa, usaha, serta niat yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berpesan pada teman semua, tetaplah menjadi diri sendiri dan memiliki pegang teguh pada diri sendiri agar menjadi pribadi yang baik, dan gapailah cita-cita Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.